Di dunia tentara bayaran ada satu aturan tidak tertulis. Tentara bayaran yang tidak mati dianggap tentara bayaran kelas 3. Sejak awal mereka diajarkan bahwa pekerjaan itu memang berarti mempertaruhkan nyawa. Para tentara bayaran dibayar mahal karena diharapkan siap mati demi tuan mereka. Itulah kata-kata yang selalu didengar oleh setiap tentara bayaran. Jake sendiri sudah terlalu sering mendengar omong kosong semacam itu. Di mata Jake, semua orang kaya pada dasarnya sama saja. Ketika mereka berada dalam kesulitan, mereka membuka harta mereka dan membuat banyak janji. Mereka menjanjikan tanah, jabatan tinggi, dan masa depan yang cerah. Namun ketika keadaan berubah buruk, janji itu langsung berubah menjadi alasan, tuduhan, dan kepura-puraan. Jake sudah terlalu sering mendengar kata-kata manis dari anak-anak keluarga bangsawan yang ternyata tidak pernah benar. Namun kali ini situasinya berbeda dari semua pengalaman sebelumnya. Jake diperintahkan melakukan sesuatu yang bahkan lebih gila. Perintah terakhir dari komandan bangsawan itu adalah bunuh diri. Perintah itu disampaikan dengan cara yang sangat jelas dan tanpa basa-basi. Sebagai kapten dari Fang Mercenaries, Jake hanya bisa tertawa mendengarnya. Seorang tentara bayaran rendahan seperti dirinya justru diharapkan mati dengan kehormatan seorang ksatria dalam sebuah misi terakhir. Kenyataannya perang sudah benar-benar kalah, kota sedang terbakar, benteng hampir runtuh, dan pasukan pemberontak sudah menekan keluarga Crawford sampai ke titik terakhir. Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Jake sebenarnya sudah bersiap mengurangi kerugian dan menghilang dari medan perang. Jika komandan terbaik dari kekaisaran saja sudah menyerah, maka bertahan tidak ada gunanya. Meski begitu, Jake merasa sedikit menyesal karena satu-satunya bangsawan yang pernah ia anggap cukup baik justru berada dalam keadaan seperti ini. Rencana yang diberikan sebenarnya sangat sederhana. Ketika pasukan pemberontak melancarkan serangan terakhir besok, Jake dan pasukannya harus berdiri di sisi komandan dan menahan musuh selama mungkin. Mereka harus memberi waktu agar keluarga Crawford bisa melarikan diri. Jika semuanya gagal, Jake diizinkan melarikan diri setelah komandan itu mati. Sebagai bayaran, Jake akan menerima sebuah permata berharga yang cukup untuk membiayai Fang Mercenaries selama 3 tahun. Jake langsung menolak tawaran itu. Ia memang sering tertawa, tetapi bukan berarti ia bodoh. Perintah itu pada dasarnya menjadikan anak buahnya sebagai perisai hidup yang hanya bertugas membeli beberapa detik waktu bagi tuan mereka. Semua orang tahu bahwa pasukan pemberontak tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Fang Mercenaries. Komandan mencoba mengatakan bahwa para pemberontak mungkin akan mengampuni mereka. Namun Jake tahu itu hanyalah kebohongan yang tidak akan pernah terjadi. Bagi para pemberontak, Jake dan anak buahnya adalah musuh sejati. Selama perang mereka sudah melakukan terlalu banyak hal untuk mendapatkan kebencian itu. Mereka pernah menyamar sebagai mayat di antara tumpukan tubuh di medan perang. Setelah musuh lengah, mereka bangkit dan memotong leher para perwira dari belakang. Kehormatan tidak pernah menjadi hal yang mereka pedulikan. Yang penting hanyalah hasil akhir. Jake sendiri telah membunuh banyak komandan dengan cara seperti itu. Itulah salah satu alasan keluarga Crawford bisa bertahan hidup selama ini. Para pemberontak kemungkinan besar bahkan lebih menginginkan kepala Jake daripada kepala Lord Crawford. Komandan itu mengetahui kenyataan tersebut dengan sangat baik. Itulah sebabnya Jake dan Fang Mercenaries menjadi umpan yang sangat menarik. Ketika Jake tetap menolak perintah itu, komandan mulai mengancam akan membunuhnya dan mengambil alih para tentara bayaran dengan paksa. Jake pun bersiap menghadapi pedang dari ksatria terkuat kekaisaran. Melihat keadaan itu, Jake merasa bahwa inilah wajah sebenarnya dari seorang bangsawan terhormat. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan sikap seperti itu. Aneh ya, Jake justru merasa lebih nyaman menghadapi situasi tersebut. Membunuh orang buruk terasa lebih mudah daripada membunuh orang yang dianggap baik. Pilihan terbaik bagi Jake sebenarnya adalah memenggal kepala komandan itu dan menyerahkannya kepada para pemberontak agar bisa melarikan diri. Namun Jake tahu bahwa komandan itu pasti sudah menyiapkan kemungkinan tersebut. Mungkin saja para pemberontak akan menerima 2 kepala komandan lain sebagai ganti kebebasan Fang Mercenaries. Pada akhirnya Jake memutuskan untuk menyerahkan nyawanya sendiri. Ia sadar bahwa anak buahnya telah mengikuti dirinya ke dalam perang demi ambisinya. Mereka semua berasal dari kemiskinan dan mengejar mimpi yang sama. Mereka mempercayainya dan bahkan bersedia mengikutinya sampai ke neraka. Sebagai kapten, Jake merasa bertanggung jawab atas nasib mereka. Mendengar keputusan itu, komandan itu tiba-tiba teringat arti kepemimpinan yang sebenarnya. Rasa malu mulai muncul dalam hatinya. Ia bahkan merasa bahwa dalam kehidupan lain, ia mungkin akan lebih senang melayani seseorang seperti Jake daripada keluarga Crawford. Namun waktu sudah tidak tersisa lagi.
Jake akhirnya melancarkan serangan. Komandan itu tetap berdiri tanpa bergerak. Sebelum pedang itu mengenai dirinya, komandan itu mengatakan bahwa Jake tidak perlu memaafkannya. Sesaat kemudian, pedang komandan itu bergerak lebih cepat dari yang bisa dilihat. Perbedaan kemampuan mereka terlalu jauh. Kepala Jake terpisah dari tubuhnya dalam sekejap. Bakat alami adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan mudah. Dalam detik terakhir hidupnya, Jake hanya berharap bahwa pengorbanannya cukup untuk memberi waktu bagi anak buahnya melarikan diri. Mereka sudah diberi perintah untuk kabur jika ia tidak kembali. Jake hidup dengan pedang dan akhirnya mati oleh pedang. Saat kesadarannya mulai memudar, satu pertanyaan muncul di pikirannya. Ia bertanya-tanya sejauh apa dirinya bisa melangkah jika ia dilahirkan sebagai orang kaya dengan kesempatan yang sama. Setelah itu semuanya menjadi gelap. Tidak ada apapun sampai kesadaran Jake perlahan kembali. Suara seorang anak yang terdengar sangat panik memenuhi telinganya. Sebelum Jake sempat memahami apa yang terjadi, sebuah tangan berat menampar pipinya dengan keras hingga ia benar-benar terbangun. Di depannya berdiri seorang anak laki-laki yang menangis dengan air mata sungguhan. Anak itu terus memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda Lucian sambil memohon agar ia tidak mati. Jake langsung merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan keadaan ini. Hal pertama yang ia sadari adalah tubuhnya yang dulu penuh luka dan terasa seperti kain usang sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya, ia merasakan tubuh seorang tuan muda yang bersih dan segar, bahkan membawa aroma rumput yang baru dipotong. Tubuh itu terasa jauh lebih ringan dan sehat dibanding tubuh lamanya. Hal kedua yang membuatnya bingung adalah anak ingusan yang berdiri di depannya. Anak itu adalah orang yang baru saja menampar pipinya sambil menangis keras. Anak itu tampak benar-benar percaya bahwa tuan mudanya sudah mati. Hatinya tidak sanggup menanggung kenyataan itu karena sebagai pelayan pribadi, ia akan ikut dihukum mati dan dikuburkan bersama tuannya. Selain itu, kematian tuan muda juga akan menjadi masalah besar bagi keluarga bangsawan tersebut. Jake sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan anak itu. Kata-kata seperti tuan muda, pelayan pribadi, dan keluarga bangsawan tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan kehidupan Jake sebelumnya. Hal terakhir yang diingat Jake adalah kematiannya yang berdarah. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana kepalanya terpisah dari tubuhnya di medan perang. Namun ketika kesadarannya kembali, kepalanya masih menempel di tubuhnya seolah semua itu tidak pernah terjadi. Pikiran Jake langsung berputar sangat cepat. Ia mengamati sekelilingnya sambil mencoba memahami keadaan yang aneh itu. Perlahan ia menyadari bahwa dirinya entah bagaimana telah masuk ke tubuh orang lain yang sama sekali tidak ia kenal. Tubuh baru itu ternyata milik seorang pemuda yang sangat tampan dengan wajah yang bersih dan sempurna. Jake melihat bayangannya di cermin dan tanpa sadar merasa kagum pada wajah yang begitu rapi. Hanya dari wajah dan penampilannya saja sudah terlihat bahwa pemilik tubuh ini berasal dari keluarga kaya. Dekorasi ruangan yang mewah semakin memperkuat dugaan itu. Semua benda di sekitarnya terlihat mahal dan tertata rapi seperti kamar seorang pewaris keluarga besar. Jake tahu bahwa ia membutuhkan informasi agar bisa memahami situasi ini dengan benar. Jake mulai menggali ingatan yang tidak dikenal di dalam pikirannya. Dari serpihan ingatan itu, ia mengingat nama pelayan yang berada di dekatnya, yaitu Hans. Jake memulai dengan pertanyaan sederhana tentang tahun yang sedang berjalan. Hans menjawab bahwa saat itu adalah tahun Imperial 845. Mendengar jawaban itu, Jake langsung menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tahun itu adalah 15 tahun sebelum kematiannya sebagai tentara bayaran. Jake mengerti bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu. Ia langsung mengingatkan dirinya untuk tidak menunjukkan keterkejutan pada setiap informasi baru agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia harus bertindak dengan hati-hati sebelum melakukan apapun. Jake kemudian mengajukan pertanyaan lain kepada Hans dan menanyakan apakah Hans ingin mati. Mendengar kata-kata itu, Hans hampir kehilangan kendali karena ketakutan. Jake tidak mengerti bagaimana seorang pelayan biasa bisa menyentuh tubuh tuannya yang pingsan tanpa izin. Hans juga merasa seolah sedang dituduh melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dengan tubuh gemetar, Hans segera membungkuk sangat dalam dan meminta maaf karena telah melakukan tindakan yang dianggap tidak sopan kepada tuannya. Hans menyebut nama lengkap tuannya dengan penuh rasa takut. Dari ucapan itu, Jake akhirnya mengetahui identitas tubuh yang ia tempati. Tubuh itu adalah milik Lucian Waldeck, putra ketiga dari keluarga besar Waldeck. Nama keluarga itu langsung dikenali oleh Jake. Keluarga Waldeck adalah salah satu pilar yang selama ini menopang kekaisaran sepanjang sejarahnya. Mereka adalah keluarga yang sangat dekat dengan kaisar dan memiliki kekuatan yang hampir setara dengan keluarga kekaisaran itu sendiri.
15 tahun yang lalu, Jake hanyalah seorang penjaga biasa yang pernah bekerja di wilayah keluarga Waldeck. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa setelah kematiannya ia justru terlahir kembali sebagai putra ketiga Grand Duke. Sepanjang hidupnya sebelumnya, Jake selalu dipandang rendah karena kelahirannya yang miskin. Ia harus menelan berbagai penghinaan demi mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Sekarang nasib memberinya kesempatan emas yang tidak pernah ia bayangkan. Jake merasa seolah takdir memberinya jawaban atas pertanyaan terakhir yang muncul sebelum kematiannya. Ia dulu bertanya sejauh apa dirinya bisa melangkah jika lahir sebagai orang kaya dengan kesempatan yang sama. Jika inilah jawaban dari takdir, maka ia akan membuka matanya lebar-lebar dan memanfaatkan kesempatan ini. Untuk pertama kalinya, Jake merasakan hangatnya sinar matahari sebagai Lucian Waldeck. Ia bertekad menunjukkan seberapa tinggi ia bisa melangkah dengan kehidupan barunya. Setelah mengenakan pakaian yang sangat bagus, Lucian keluar dari kamarnya. Selama menjadi tentara bayaran, Jake sudah pernah melihat banyak tempat di dunia, namun tidak ada satupun tempat yang bisa menandingi kemewahan Grand Duke Waldeck. Segala sesuatu di tempat itu terlihat berkilau dan penuh kemegahan. Lucian tahu bahwa ia harus segera terbiasa dengan semua kemewahan itu. Ketika berjalan di lorong kastil, Lucian menyadari bahwa para pelayan menatapnya dengan cara yang aneh. Mereka saling berbisik sambil melihat ke arahnya. Perasaan itu membuat Lucian merasa seolah sedang dikelilingi musuh. Hans menjelaskan bahwa hal itu sebenarnya wajar. Lucian sudah mengurung dirinya di dalam kamar selama 1 tahun 2 bulan penuh tanpa keluar sama sekali. Mendengar hal itu, Jake merasa aneh karena seorang anak kaya yang memiliki segalanya justru memilih mengasingkan diri dari dunia. Pikiran para bangsawan memang selalu sulit dipahami oleh orang seperti dirinya. Di tempat ini juga tinggal pelindung terkuat kekaisaran, yaitu Grand Duke Sigmund Waldeck. Jake tahu bahwa pria itu adalah sosok yang sangat kuat dan tegas. Orang seperti Sigmund seharusnya tidak akan membiarkan putranya terbaring di tempat tidur tanpa melakukan apapun selama lebih dari 1 tahun. Hal itu membuat Jake berpikir bahwa mungkin Lucian adalah anak bermasalah yang diabaikan oleh keluarganya, atau ada sesuatu yang lebih rumit yang membuat Grand Duke tidak memperhatikannya. Jake merasa lebih baik jika ia tidak bertemu ayahnya untuk sementara waktu. Namun keadaan ternyata tidak memberinya kesempatan itu. Kepala pelayan Edwin datang sendiri untuk menemui Lucian. Edwin bukan orang biasa. Ia pernah datang ke kastil sebagai sandera dari keluarga musuh ketika masih kecil. Karena kemampuannya yang luar biasa, Edwin akhirnya mendapatkan kepercayaan Grand Duke Sigmund dan menjadi orang kepercayaannya. Dari semua orang di kastil, Edwin adalah orang yang paling harus diwaspadai oleh Lucian. Edwin pasti akan segera menyadari jika Lucian menunjukkan sikap seperti orang dari kelas bawah. Untungnya Lucian sudah mengurung diri selama lebih dari 1 tahun. Keadaan itu memberinya alasan yang cukup untuk bersikap sedikit berbeda dari sebelumnya. Ia mencoba meniru sikap orang paling terhormat yang pernah ia kenal. Sosok itu adalah komandan yang membunuhnya dulu, seorang pria yang selalu menunjukkan senyum ramah di wajahnya. Lucian menyampaikan rasa terima kasih kepada Edwin atas perhatian yang diberikan. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah merasa jauh lebih baik sekarang. Ia juga mengatakan bahwa ia keluar dari kamar karena ingin kembali mengurus urusan keluarga yang selama ini ia tinggalkan. Mendengar kata-kata itu, Edwin terlihat sedikit terkejut. Namun setelah beberapa saat ia merasa lega karena mengira bahwa tidak ada perubahan yang aneh pada tuan mudanya. Bagi Lucian, reaksi itu berarti sandiwara yang ia lakukan berhasil. Ia segera berusaha meninggalkan tempat itu sebelum pembicaraan menjadi lebih rumit. Namun Edwin menghentikannya sebelum ia sempat pergi. Edwin menyampaikan bahwa Grand Duke ingin bertemu dengan putranya saat itu juga. Lucian pun segera dibawa menuju ruang kerja ayahnya. Di sana Grand Duke Sigmund Waldeck sudah menunggu dengan wajah yang keras. Sigmund adalah pria yang sangat tegas dan tidak suka berbicara dengan cara yang berputar-putar. Ia langsung mempertanyakan alasan Lucian masih hidup sampai sekarang. Pertanyaan yang aneh itu membuat Lucian terkejut karena tidak mengerti maksudnya. Sigmund kemudian menjelaskan bahwa selama 1 tahun terakhir, ia sudah menutup mata terhadap semua tingkah Lucian. Lucian menggunakan kematian ibunya sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab sebagai bangsawan. Ia bersikap seperti anak manja yang tidak peduli pada kewajibannya. Namun Lucian akhirnya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan. Ia tidak hanya mengurung diri dari dunia luar, tetapi juga mencoba melukai dirinya sendiri dengan menganggap hidupnya tidak berharga. Saat itu Lucian baru memahami mengapa Hans sebelumnya terlihat sangat panik dan menangis.
Lucian sebenarnya ingin mengatakan bahwa pasti ada kesalahpahaman besar, namun Sigmund sudah terlalu lelah mendengar alasan. Untuk terakhir kalinya, Sigmund ingin mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan oleh putranya. Ia ingin tahu mengapa Lucian menggunakan tubuh lemahnya untuk menelan pil tidur dalam jumlah besar hanya untuk menimbulkan keributan. Jake pernah bekerja di keluarga besar ini selama 10 tahun. Karena itu, ia mengenal banyak anggota keluarga Waldeck. Namun, ia tidak memiliki ingatan tentang Lucian ataupun ibunya. 15 tahun yang lalu, Lucian Waldeck memang sudah meninggal secara prematur. Grand Duke memiliki 4 putra dari 4 ibu yang berbeda. Jake pernah bertemu beberapa dari mereka selama bekerja di kastil. Namun, ia tidak pernah melihat Lucian maupun ibunya sebelumnya. Lady Waldeck meninggal lebih dulu karena penyakit serius. Beberapa waktu kemudian, putranya juga meninggal karena alasan yang tidak jelas. Saat itu Jack yang masih menjadi penjaga hanya mengira bahwa ibu dan anak itu memiliki nasib buruk karena tubuh mereka lemah. Sekarang ia menyadari bahwa penyebab kematian Lucian mungkin disembunyikan. Kematian ibunya, posisi lemah di dalam keluarga, dan berbagai tekanan lain mungkin membuat Lucian merasa putus asa. Pemuda itu akhirnya memutuskan menelan pil tidur dalam jumlah besar. Namun dosis yang ia minum ternyata sedikit di bawah jumlah yang mematikan. Sebenarnya Lucian hanya ingin mendapatkan sedikit perhatian dari ayahnya. Tindakan itu adalah panggilan minta tolong dari seorang anak yang putus asa. Namun Lucian tidak memperhitungkan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah setelah hidup sendirian selama lebih dari 1 tahun. Tubuhnya tidak mampu menahan efek obat tersebut. Karena itulah Lucian Waldeck akhirnya benar-benar kehilangan nyawanya secara tidak sengaja. Sekarang Jake yang berada di dalam tubuh itu harus mencari cara keluar dari topik berbahaya ini. Sigmund terlihat sangat keras terhadap putra yang tidak ia temui selama 1 tahun. Teguran yang ia berikan juga terdengar sangat tajam. Meski begitu, Lucian tahu bahwa Sigmund tetap seorang ayah yang pasti memiliki perasaan di dalam hatinya. Namun saat itu bukan waktu yang tepat untuk memikirkan perasaan orang lain. Posisi Lucian sebagai bangsawan hampir berada di ujung kehancuran. Jika ia mengatakan sesuatu yang salah, ia mungkin tidak akan mendapat kesempatan kedua. Sigmund terkenal sebagai orang yang selalu menepati peringatannya. Lucian seolah bisa mendengar masa depan cerahnya mulai retak. Jika ia tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada Grand Duke, ia bisa saja diusir dari keluarga. Kemungkinan paling ringan adalah dikirim ke biara terpencil untuk menjadi seorang pendeta seumur hidup. Bagi Lucian itu sama saja dengan mengucapkan selamat tinggal pada dunia luar. Namun ada kemungkinan yang jauh lebih buruk dari itu. Ia bisa saja dikirim ke wilayah utara yang keras dan membeku. Di tempat itu ia harus hidup di tengah badai salju dan menghadapi binatang buas yang kelaparan sepanjang hidupnya. Lucian sama sekali belum siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Lucian menyadari bahwa hanya beberapa jam sebelumnya ia hampir kehilangan kepalanya dan mati untuk kedua kalinya. Ia baru saja mendapatkan kehidupan baru, namun masalah pertama sudah berdiri tepat di depannya. Lucian tidak ingin kesempatan berharganya hancur hanya karena urusan keluarga yang rumit. Ia segera melakukan apa yang ayahnya inginkan darinya. Lucian dengan tulus mengakui kesalahannya karena telah mencoreng nama Waldeck dengan tindakan bodohnya dan menyebabkan banyak orang khawatir, terutama ayahnya sendiri. Lucian menyatakan penyesalan yang dalam atas semua perbuatannya dan menerima bahwa ia pantas mendapatkan hukuman apapun yang diputuskan oleh Grand Duke. Ia juga berjanji bahwa ia akan menerima hukuman itu dengan ikhlas. Namun Lucian tahu bahwa kata-kata penyesalan saja tidak cukup untuk menggoyahkan salah satu orang paling berkuasa di kekaisaran. Daripada mencoba membangkitkan rasa kasihan ayahnya, Lucian justru mengatakan bahwa ayahnya seharusnya merasa lega. Lucian menjelaskan bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi. Ia tidak ingin terus terikat dengan masa lalu yang hampir merenggut nyawanya. Lucian menyatakan keinginannya untuk hidup dengan sungguh-sungguh demi masa depan yang lebih baik. Keyakinan dan kepercayaan diri dalam sikapnya membuat kata-kata itu terdengar tulus. Ia tidak mencoba memberi ceramah kepada ayahnya, melainkan memohon sesuatu yang sederhana. Lucian berharap ayahnya bisa mengatakan beberapa kata penyemangat bukan sebagai Grand Duke, tetapi sebagai seorang ayah. Menurut Lucian, seorang anak yang bersalah seharusnya menyesali kesalahannya dengan tulus di hadapan orang tuanya. Di sisi lain, orang tua juga seharusnya menerima anak yang menyesal dengan hati terbuka. Baginya itulah kewajiban antara ayah dan anak yang terikat oleh hukum dari Yang Maha Kuasa. Kepala pelayan Edwin sangat terkejut mendengar kata-kata Lucian. Ia merasakan perubahan besar dalam sikap dan suasana yang dibawa oleh tuan muda itu.
Lucian tidak lagi terlihat seperti anak lemah yang selalu hidup dalam ketakutan. Pemuda yang berdiri di depan mereka sekarang terasa seperti orang yang benar-benar berbeda. Cara berbicara dan sikapnya jauh lebih tenang dan berani dibandingkan sebelumnya. Grand Duke Sigmund sebenarnya tidak suka jika seseorang memberinya pelajaran tentang kewajiban orang tua. Namun setelah mendengar semua kata-kata itu, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Sigmund merasa bahwa usianya yang panjang telah memperlihatkan banyak hal dalam hidupnya. Mendengar suara ayahnya yang mulai sedikit melunak, Lucian diam-diam merasa lega. Lucian menyadari bahwa keputusannya untuk berdiri dengan berani di hadapan ayahnya jauh lebih tepat daripada menunjukkan ketakutan. Seekor tikus yang selalu bergerak dengan rasa takut tidak akan pernah dihargai. Grand Duke lebih menghormati keberanian seekor anjing liar yang tahu kapan harus menyerang dengan tegas. Pengalaman 10 tahun yang dimiliki Jake saat melayani keluarga Valdek ternyata sangat berguna dalam situasi ini. Sigmund tidak pernah menyangka bahwa putranya yang paling menyedihkan akan menunjukkan keberanian seperti ini setelah hampir mati. Karena Lucian menyebutkan niatnya untuk bekerja keras, Sigmund kemudian menanyakan rencana masa depan putra ketiganya. Lucian berpikir dengan hati-hati sebelum memilih kata-katanya. Ia menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus ia lakukan adalah memperbaiki tubuhnya yang rusak. Setelah itu, sebuah gambaran muncul dalam pikirannya tentang petarung paling berbakat yang pernah bertarung bersamanya di masa lalu. Lucian mengatakan bahwa setelah tubuhnya pulih, ia ingin belajar menggunakan pedang dengan benar dan kali ini akan melakukannya dengan serius. Ia percaya bahwa makan dengan baik dan beristirahat cukup akan membantu memulihkan kekuatannya. Dengan cara itu, semuanya akan kembali ke jalurnya sedikit demi sedikit. Ekspresi marah di wajah Sigmund perlahan menghilang. Ia tampak terkesan oleh kata-kata putranya yang terdengar begitu matang. Namun Sigmund juga tahu bahwa waktu akan membuktikan apakah kata-kata itu hanya janji kosong atau bukan. Untuk memberi awal yang nyata, Sigmund memberi izin kepada Edwin untuk memberikan sesuatu kepada Lucian yang bisa membantu langkah awalnya. Sigmund merasa bahwa bantuan nyata akan jauh lebih berguna daripada sekadar kata-kata. Membantu seorang anak yang ingin memperbaiki dirinya sendiri adalah keputusan yang lebih masuk akal. Edwin segera menerima perintah itu dan memperkirakan bahwa hal tersebut tidak akan memakan waktu lama. Pada saat itu hanya Lucian yang tidak memahami apa yang sedang dibicarakan oleh dua orang tua itu. Tidak butuh waktu lama bagi Lucian untuk memahami seperti apa bentuk bantuan ayahnya. Beberapa kereta datang ke kastil membawa muatan yang sangat berat. Para pelayan mulai menurunkan peti-peti kayu besar dan menatanya berjajar di depan rumah. Setiap peti berisi harta yang luar biasa banyak. Di dalam peti itu terdapat koin emas, perhiasan mahal, dan berbagai benda berharga lainnya. Lucian belum pernah melihat kekayaan sebesar itu bahkan ketika ia menjadi tentara bayaran. Ia mulai menyadari bahwa menjadi bangsawan besar berarti menerima kekayaan besar tanpa harus melakukan apapun. Ternyata seluruh harta itu hanyalah uang saku untuk 1 bulan. Kantong Lucian langsung dipenuhi oleh koin emas. Dengan jumlah uang sebesar itu, Lucian mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru. Ia ingin menginvestasikan uang tersebut pada sesuatu yang dapat mengubah tubuhnya yang lemah. Lucian membayangkan dirinya menjadi orang terbaik di kekaisaran dan memperlihatkan kemampuannya kepada semua orang. Untuk mewujudkan hal itu, ia hanya perlu membuat sebuah obat yang sangat khusus. Sementara itu, setelah berbicara dengan putra ketiganya, Grand Duke Sigmund memutuskan berjalan di taman pribadinya yang rapi. Edwin berjalan di belakangnya sambil memperhatikan langkah tuannya. Menurut Edwin, taman itu adalah tempat yang paling disukai oleh ibu Lucian sebelum meninggal. Sigmund sudah lama tidak mengunjungi tempat yang penuh kenangan itu. Hari itu jelas berbeda karena Sigmund tiba-tiba memutuskan datang kembali ke sana. Perubahan mendadak pada Lucian mengingatkan Sigmund pada masa lalu. Meski Lucian sempat jatuh dari harapannya, Sigmund tetap memiliki sedikit kasih sayang untuk anak itu. Lucian adalah anak dari Grand Duchess yang paling dicintai Sigmund. Ketika sampai di tengah taman yang indah itu, Sigmund mulai memikirkan keadaan putranya yang dulu. Lucian dahulu selalu terlihat seperti anak yang sangat menyedihkan. Matanya selalu bergerak ke sana kemari seolah takut pada segala sesuatu di sekitarnya. Jika Sigmund sedikit saja meninggikan suara, Lucian langsung menangis seperti anjing yang terluka. Sikap itu sangat berbeda dari sifat mendiang ibunya. Karena itu Sigmund hampir menyerah pada Lucian. Ia dulu berpikir bahwa Lucian hanya mewarisi wajah ibunya tanpa memiliki keberanian sedikit pun. Namun setelah pertemuan hari ini, pikiran Sigmund mulai berubah. Ia merasa bahwa penilaiannya terhadap anak itu mungkin salah.
Edwin juga pasti menyadari perubahan besar tersebut. Lucian tidak lagi terlihat takut ketika berhadapan dengan ayahnya. Ia berani menatap langsung ke mata Sigmund dan berbicara dengan tegas. Ia tidak runtuh di bawah tekanan dan justru menunjukkan keberanian yang nyata. Sigmund sebenarnya selalu tahu bahwa hati Lucian lembut. Mungkin saja anak itu hanya berkembang lebih lambat dibanding saudara-saudaranya. Pada akhirnya darah Grand Duke tetap mengalir di dalam dirinya. Meski begitu, Sigmund tetap menahan diri untuk tidak terlalu berharap. Mulai sekarang, Sigmund akan memberi Lucian tugas yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata indah. Pada saat itulah Edwin menyebutkan masalah yang sedang muncul. Edwin menemukan bahwa kabar tentang Lucian yang kembali menerima uang saku sudah bocor keluar. Setelah menyelidiki lebih jauh, Edwin mengetahui bahwa tuan muda kedua, Jordi Valdek, terlibat dalam hal itu. Jordi bahkan sudah mengambil langkah lebih dulu. Ia memecat kepala pengawal Lucian dan menggantinya dengan orang kepercayaannya sendiri. Tindakan itu jelas menunjukkan niat Jordi untuk mengendalikan adik bungsunya. Sigmund memahami bahwa putra keduanya memiliki perasaan rumit terhadap Lucian karena urusan ibu mereka. Namun keras kepala Jordi mulai terasa mengkhawatirkan. Edwin menawarkan diri untuk campur tangan dan menyelesaikan masalah itu. Sigmund langsung menolak tawaran tersebut. Meskipun situasi ini mungkin terlalu berat bagi Lucian yang baru mulai berubah, Sigmund tetap ingin melihat bagaimana putranya menghadapi masalah itu sendiri. Menurut Sigmund, tindakan Jordi hanyalah trik kecil yang tidak akan berhasil jika Lucian mampu mengatur lingkungannya dengan baik. Sigmund menganggap kejadian itu sebagai harga yang harus dibayar Lucian karena terlalu lama tidak menyadari keadaan sekitarnya. Sigmund ingin melihat bagaimana anaknya menyelesaikan kesulitan ini. Jika Lucian gagal, maka itu adalah kesalahannya sendiri. Sigmund percaya bahwa darah keluarga Valdek adalah kunci untuk membuka banyak pintu. Namun pintu itu tetap harus dibuka dengan kekuatan sendiri. Itulah cara hidup keluarga mereka. Beberapa hari kemudian, Lucian kembali mengurung diri di dalam kamarnya. Hans berdiri di depan pintu dengan wajah penuh kekhawatiran. 3 hari telah berlalu sejak uang saku Lucian kembali diberikan. Ketika peti-peti penuh emas itu datang, Hans bahkan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Lucian menjelaskan kepada Hans bahwa semua itu terjadi karena pembicaraannya dengan Grand Duke berjalan dengan baik. Mengingat hubungan buruk antara ayah dan anak selama ini, Hans tahu bahwa percakapan itu pasti tidak mudah bagi tuannya. Sebagai pelayan pribadi, Hans merasa bangga melihat tuannya mulai bangkit dari kesedihan. Namun Hans tidak mengetahui bahwa pikiran Lucian sedang dipenuhi oleh berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan dengan kekayaan tersebut. Dengan sumber daya sebesar itu, Lucian percaya bahwa ia bisa sepenuhnya mengubah tubuh lemahnya. Jika obat yang ia rencanakan berhasil dibuat, tubuh ideal bukan lagi sesuatu yang mustahil. Lucian hanya membutuhkan 3 hari untuk menghabiskan seluruh dana yang diberikan sebagai dukungan itu. Lucian telah mengubah kamarnya menjadi tempat kerja yang kacau, seperti sarang pembuatan obat terlarang. Selama beberapa hari, ia terus bekerja tanpa henti untuk menyempurnakan metode yang sedang ia coba. Hans pasti sudah dipenuhi rasa penasaran sejak lama, namun pelayan itu tetap berdiri menjaga pintu tanpa bertanya apapun. Sikap itu menunjukkan kesetiaan Hans yang tidak biasa. Di atas meja kerja Lucian terdapat berbagai alat penyeduh yang biasanya tidak pernah disentuh oleh putra seorang Grand Duke. Di sekeliling ruangan juga terdapat peti-peti penuh tanaman obat yang sangat mahal. Sebagian besar peti itu berisi herbal langka yang hanya tumbuh di bawah cahaya bulan. Pada masa ini, kegunaan umum dari Moonlight Herb bahkan belum ditemukan oleh kebanyakan orang. Lucian telah menghabiskan seluruh uang sakunya untuk membeli sebanyak mungkin tanaman itu. Bagi orang lain, tindakan itu terlihat seperti kegilaan. Namun Lucian tahu bahwa dalam waktu 1 tahun, nilai tanaman itu akan meningkat berkali-kali lipat. Harga Moonlight Herb akan naik 10 kali lipat, bahkan bisa lebih dari 20 kali lipat. Lucian pada dasarnya sedang melakukan sesuatu yang mirip dengan membeli sesuatu yang sangat murah sebelum nilainya meledak di masa depan. Saat bekerja mengekstrak manfaat dari herbal itu, Lucian mulai merasa lebih menghormati keberanian Alchemist Guild di masa depan. Pada saat mereka mulai meneliti Moonlight Herb, tidak ada jaminan bahwa usaha itu akan berhasil. Meski begitu, mereka tetap mengumpulkan seluruh Moonlight Herb di seluruh kekaisaran. Mereka mempertaruhkan masa depan guild mereka dalam satu langkah yang sangat berani. Keberanian itulah yang akhirnya menghasilkan penemuan luar biasa. Para alkemis berhasil menciptakan obat unik yang mengguncang seluruh kekaisaran. Orang-orang menyebut obat ajaib itu sebagai minuman para dewa. Nama obat itu adalah nektar. Memberikan nama yang berhubungan dengan dewa pada sebuah ramuan sebenarnya berisiko membuat Alchemist Guild dituduh menghina para dewa oleh pihak gereja.
Namun ketika efek nektar mulai dikenal luas, semua orang menjadi terlalu sibuk mencoba mendapatkannya. Mereka bahkan melupakan tuduhan penghinaan terhadap para dewa. Setelah bekerja keras selama 3 hari penuh dengan peralatan alkeminya, Lucian akhirnya berhasil membuat satu batch nektar yang berhasil. Obat itu menantang sebuah keyakinan yang telah dipercaya selama ribuan tahun. Selama ini orang percaya bahwa kemampuan seorang ahli bela diri sudah ditentukan sejak lahir. Batas kemampuan itu dianggap sebagai aturan mutlak yang tidak mungkin dilampaui. Bakat bawaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Namun, nektar menghancurkan keyakinan lama itu dalam waktu singkat. Hanya dengan meminum 1 botol, seseorang yang tidak memiliki bakat pun bisa berubah menjadi pejuang yang kuat. Ramuan yang dibuat Lucian secara cepat di kamarnya tentu tidak sekuat nektar asli. Lucian sendiri bukan seorang alkemis sejati. Ia hanya tahu cara membuat versi sederhana berdasarkan pengetahuan dari masa depan. Meski begitu, ramuan itu seharusnya cukup untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak parah. Lucian merasa beruntung karena ia kembali ke masa lalu sebelum banyak hal terjadi. Di masa depan, ketika kekacauan besar menyapu kekaisaran, Alchemist Guild menjadi salah satu pihak pertama yang dihancurkan. Pemerintah menganggap resep nektar sebagai ancaman yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan. Para penguasa mencoba menghapus resep asli nektar dari sejarah, namun beberapa orang berhasil menemukan petunjuk yang tersisa dan mencoba membuatnya kembali. Salah satu dari mereka adalah Jake ketika masih menjadi tentara bayaran. Banyak orang yang mencoba bereksperimen dengan Moonlight Herb meninggal karena efek sampingnya. Namun Jake termasuk sedikit orang yang berhasil bertahan. Dengan pengalaman itu, Lucian tidak ragu meminum ramuan yang baru saja dibuatnya. Ia membuka botol nektar dan langsung meneguk seluruh isinya. Pada saat itu Lucian menjadi manusia pertama yang secara sadar mengubah kekuatan alam menjadi kekuatannya sendiri. Semua hasilnya bergantung pada bagaimana energi itu mengalir di dalam tubuh. Energi kuat mulai menyebar ke seluruh tubuh Lucian. Ia merasakan mana mengalir melalui jalur-jalur di dalam tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan nektar, Lucian memaksa membuka saluran yang selama ini tertutup. Ia awalnya berpikir bahwa setelah jalur itu terbuka, efek obat akan segera berhenti. Namun yang terjadi justru berbeda dari dugaannya. Proses seperti ini biasanya menimbulkan rasa sakit luar biasa. Anehnya, Lucian tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Sebaliknya, ia merasakan mana mengalir bebas di seluruh tubuhnya tanpa hambatan. Energi itu bergerak seperti menemukan tempat yang tepat untuk menetap. Bahkan tubuh bayi yang baru lahir biasanya memiliki kotoran kecil di dalam sistemnya yang bisa mengganggu aliran energi. Namun tubuh Lucian terasa sangat bersih. Ia mulai bertanya-tanya apakah Lucian Waldeck sejak lahir memang termasuk orang langka yang diberkahi oleh alam dengan kekuatan luar biasa. Saat matahari mulai tenggelam, suara langkah gelisah Hans terdengar dari luar kamar. Pelayan itu berjalan bolak-balik dengan cemas di depan pintu yang sudah tertutup selama beberapa hari. Akhirnya pintu itu terbuka sedikit. Lucian keluar dari kamar setelah lama mengurung diri dan bertanya kepada Hans apakah sesuatu terjadi selama ia berada di dalam. Hans langsung berlari mendekat seperti biasa dengan wajah hampir menangis. Ia telah berkali-kali mencoba memanggil tuannya selama beberapa hari, namun tidak pernah mendapat jawaban. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjaga pintu siang dan malam. Ia takut sesuatu buruk terjadi pada Lucian atau tuannya kembali tenggelam dalam kesendirian. Namun kenyataannya jauh berbeda. Mata Lucian kini terlihat jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Karena Hans adalah orang yang paling sering berada di dekatnya, pelayan itu langsung menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Lucian terasa seperti orang yang berbeda. Dari luar tidak terlihat perubahan besar. Di balik pakaian mewahnya, tubuh Lucian masih tampak kurus dan rapuh. Ia masih terlihat seperti anak yang hanya terdiri dari tulang dan kulit. Tubuh itu tetap membutuhkan makanan yang baik dan waktu untuk pulih sepenuhnya. Namun perubahan terbesar terjadi di dalam dirinya. Jantung Lucian sekarang memompa mana paling murni dengan sangat cepat. Tubuhnya sedang berubah dengan kecepatan luar biasa. Bakat bawaan Lucian membuat hasil ini menjadi mungkin. Saat merasakan efek nektar yang mengalir tanpa hambatan, Lucian semakin yakin bahwa tubuhnya termasuk dalam kategori orang langka yang bisa mengubah dunia. Jika semuanya berjalan lancar dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia bahkan bisa melampaui kekuatan terbaiknya ketika masih menjadi kapten tentara bayaran. Lucian juga menyadari bahwa Hans telah banyak membantunya selama beberapa hari terakhir. Ia merasa berhutang budi kepada pelayan itu. Lucian percaya bahwa hadiah dan hukuman harus selalu diberikan dengan jelas.
Ia memegang bahu Hans dan meminta pelayan itu mendengarkan dengan serius. Lucian menyarankan agar Hans mengumpulkan seluruh tabungannya bahkan sampai koin terakhir dan menginvestasikannya pada sesuatu yang sangat menguntungkan. Ia meminta Hans melakukannya sejak awal tanpa ragu. Lucian juga berjanji bahwa pelayan miskin itu akan mendapatkan uang paling mudah yang pernah ia peroleh dalam hidupnya. Lucian bahkan berjanji akan mengajak Hans ikut menikmati keuntungan besar ketika investasi itu berkembang pesat. Ia benar-benar serius dengan janjinya. Di masa lalu, hampir tidak ada bangsawan yang memperhatikan nasib pelayan seperti itu. 1 minggu setelah meminum ramuan ajaib itu, Lucian merasa ingin berjalan-jalan di hutan tenang di dekat kastil. Selama perjalanan itu, ia terus bersiul dan bersenandung dengan santai. Hans mengikuti di belakang sambil memandang tuannya dengan wajah bingung seperti melihat orang yang sedikit gila. Lucian sebenarnya hanya menikmati kehidupan yang terasa seperti surga. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidup bisa terasa begitu nyaman. Setiap kali ia ingin makan makanan lezat, dapur kastil langsung menyediakannya seperti seorang raja. Kamarnya selalu bersih dan berkilau tanpa ia harus melakukan apapun. Para pelayan perempuan bahkan menyiapkan tempat tidurnya tanpa diminta. Ketika masih menjadi tentara bayaran biasa, kelaparan adalah hal yang biasa baginya. Kenyamanan hidup sebagai bangsawan membuat Lucian bisa fokus sepenuhnya pada pemulihan tubuhnya. Ia juga sempat memecahkan satu masalah yang terus mengganggunya selama seminggu terakhir. Lucian mencoba mencari informasi tentang Jake di masa ini. Menurut ingatannya, Jake seharusnya bekerja sebagai penjaga keluarga Waldeck pada masa ini. Namun setelah bertanya kepada kapten penjaga saat ini, Lucian mengetahui bahwa tidak pernah ada orang bernama Jake yang melamar pekerjaan di sana. Posisi yang dulu ia tempati selama 10 tahun sekarang diisi oleh orang lain yang bahkan tidak ia kenal. Untuk saat ini Lucian merasa hal itu justru lebih baik. Bertemu dengan dirinya yang lama tidak akan membawa hal baik. Pertemuan itu hanya akan mengganggu pikirannya. Lucian juga merasa ia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi dirinya sendiri dari masa lalu. Jika itu benar-benar terjadi, ia mungkin akan mati karena rasa malu. Ketika mereka hampir mencapai tujuan di dalam hutan yang tenang, Hans mulai merasa ragu untuk melangkah lebih jauh. Lucian yang lama selalu membenci tempat latihan dan tidak pernah mau mendekatinya. Namun Lucian yang sekarang sama sekali tidak merasa terganggu dengan tempat itu. Hans mengingatkan tuannya tentang kejadian lama ketika Lucian dimarahi oleh tuan muda kedua, Jordi. Setelah kejadian itu, Lucian pernah bersumpah tidak akan pernah kembali ke tempat yang buruk itu. Dari cara Hans mengingatnya, mudah membayangkan bagaimana kejadian itu berlangsung dulu. Bagi anak bangsawan dari keluarga Grand Duke, belajar menggunakan pedang adalah hal yang wajib. Namun Jordi pernah menjadikan tempat latihan itu sebagai panggung untuk mempermalukan adiknya sendiri. Dengan alasan latihan pedang, Jordi menanamkan rasa takut yang dalam di pikiran Lucian kecil. Ia memastikan bahwa calon pesaing dalam urusan warisan itu tidak akan pernah berani menginjakan kaki di tempat latihan lagi. Alasan Jordi melakukan hal kejam seperti itu sebenarnya cukup mudah dipahami, tetapi sekarang tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Semua yang terjadi sebelumnya telah menjadi bagian dari masa lalu. Saat ini waktunya untuk menghapus ketakutan itu. Hans hanya perlu percaya sedikit dan mengikuti tuannya. Ketika Lucian memasuki area latihan, para ksatria Waldeck mulai berbisik satu sama lain. Mereka terkejut mendengar bahwa tuan muda ketiga datang ke tempat yang mereka anggap suci atas kemauannya sendiri. Seorang ksatria bermisai terlihat paling tidak senang melihat keberanian anak dari keluarga Waldeck itu. Ia menganggap kedatangan Lucian sebagai kesempatan untuk mengingatkan kembali apa yang terjadi terakhir kali anak itu mencoba datang ke tempat ini. Ksatria bermisai itu lebih dulu mengirim seseorang untuk memberitahu orang yang mengurus tempat latihan. Ia ingin memastikan semuanya siap sebelum orang yang ia tunggu datang. Begitu masuk lebih jauh ke dalam fasilitas itu, Lucian melihat tempat yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rak-rak besar penuh dengan senjata cadangan tersusun rapi. Senjata-senjata itu disiapkan agar bisa digunakan dalam latihan tanpa perlu khawatir rusak. Area latihan sangat luas dengan panggung terbuka yang sempurna untuk gerakan serius. Rasanya aneh memikirkan bahwa tempat sebesar ini hanyalah fasilitas pribadi milik satu keluarga. Lucian sempat membayangkan bagaimana jadinya jika dulu ia dan anak buahnya berlatih di tempat seperti ini. Mungkin lebih banyak dari mereka yang masih hidup sekarang.
Lamunan Lucian terputus oleh suara kasar dari Ksatria bermisai itu. Ksatria itu pura-pura menunjukkan rasa terkejut ketika melihat tuan muda ketiga benar-benar masuk ke dalam tempat latihan. Ia segera mengingatkan Lucian tentang kejadian lama ketika tuan muda Jordi mempermalukannya di depan semua orang. Ia bahkan membandingkan kejadian itu dengan seekor anak domba yang dikejar oleh serigala. Ksatria bermisai itu tertawa sambil diam-diam mengejek Lucian karena membawa seorang pelayan ke tempat yang dianggap suci bagi para prajurit. Nama ksatria itu adalah Henrik, dan bahkan cara ia memperkenalkan dirinya pun mengandung ejekan tersembunyi. Setahun yang lalu, Henrik sendiri pernah mengajarkan Lucian menggunakan pedang bersama Jordi. Bagi Henrik itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Namun bagi Lucian yang lama, pengalaman itu adalah mimpi buruk. Selain kakaknya sendiri, Henrik juga berperan besar dalam menanamkan rasa takut pada Lucian terhadap pedang. Namun Lucian yang sekarang bukanlah Lucian yang dulu. Melihat pria bermisai itu berdiri dengan sikap sombong di depannya justru membuat keadaan terasa menarik. Secara tradisional, para ksatria dikenal sebagai simbol kehormatan dan kesetiaan. Mereka biasanya lahir dari keluarga bangsawan dan dilatih sejak kecil dalam seni bela diri serta etika. Setelah membuktikan diri di medan perang dan dalam berbagai misi, mereka bisa menerima gelar ksatria resmi dari tuan mereka. Gelar itu mengangkat status mereka sebagai ksatria sejati. Namun menurut pandangan Lucian, para ksatria tidak lebih dari anjing pemburu mahal yang mengenakan kalung indah milik tuan mereka. Mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada para bangsawan yang memberi mereka kekayaan dan kehormatan. Pria sombong bernama Henrik yang berdiri di depannya bahkan tidak mampu melakukan hal dasar itu dengan baik. Posisi Lucian yang lemah dalam keluarga memang mungkin membuatnya berani bersikap kasar. Namun keberanian Henrik juga datang dari dukungan orang yang berada di belakangnya. Perlindungan dari Jordi membuatnya merasa seolah tidak ada yang bisa menyentuhnya. Lucian sebenarnya ingin memberi pelajaran keras kepada pria bodoh itu. Ia ingin menghancurkan cara berpikir Henrik dari awal, lalu membentuknya kembali dengan metode yang jauh lebih keras. Jika kesempatan itu datang, Lucian yakin ia akan menikmati permainan tersebut. Namun ia juga harus mengingat bagaimana reaksi ayahnya jika ia melangkah terlalu jauh. Suka atau tidak, para ksatria adalah kekuatan tempur utama keluarga bangsawan. Mereka adalah aset yang berharga. Memberi hukuman berlebihan kepada seorang ksatria bisa menciptakan ketegangan antara tuan dan bawahan tanpa alasan yang jelas. Lucian belum bisa bergerak dengan kekuatan penuh. Waktunya belum tepat untuk itu. Dengan suara tenang, Lucian menyatakan bahwa ia tidak akan menjauhi tempat latihan hanya karena kejadian kecil di masa lalu. Ia mengumumkan bahwa mulai sekarang ia akan datang lebih sering untuk belajar menggunakan pedang. Ia merasa sudah membuang terlalu banyak waktu dan masih banyak hal yang harus ia kejar. Mendengar tuan muda ketiga ingin belajar pedang, Henrik langsung tertawa keras. Ia mengatakan bahwa usia Lucian sudah terlalu terlambat untuk memulai. Menurutnya, memulai dari nol setelah usia 15 tahun hampir mustahil. Bagi seorang pemuda berusia 16 tahun yang menghabiskan 1 tahun terkurung di kamar, kesempatan itu sudah berakhir. Henrik mulai menjelaskan tentang bentuk-bentuk pedang yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Gerakan itu adalah teknik rahasia yang diwariskan oleh para pendahulu. Dengan mengikuti gerakan yang telah diciptakan para leluhur, generasi baru bisa memahami prinsip yang lebih dalam. Teknik itu juga dapat memperbaiki tubuh melalui pengetahuan lama yang telah teruji. Namun menurut Henrik, teknik pedang hanya berguna bagi mereka yang sejak awal memiliki jalur mana yang terbuka. Ia mengklaim bahwa jalur mana seseorang akan tertutup setelah usia 16 tahun. Jika Lucian baru memulai sekarang, semua latihan itu hanya akan menjadi latihan fisik tanpa arti. Tanpa pemahaman tentang teknik pedang, semua gerakan hanya akan menjadi sesuatu yang kosong. Bagi Henrik, hal itu sama sekali tidak berguna. Ia bahkan mengatakan bahwa latihan semacam itu mungkin cocok bagi bangsawan yang tidak berguna seperti Lucian. Ia mengejek bahwa Lucian bahkan bisa menjadi penari terbaik di kekaisaran jika terus berlatih gerakan seperti itu. Henrik menyarankan agar Lucian menghabiskan waktunya merawat taman saja. Ia mengatakan bahwa setiap orang di dunia memiliki peran masing-masing yang harus dijalani. Keheningan para ksatria lain menunjukkan bahwa mereka diam-diam mendukung ejekan itu. Henrik terlihat sangat bangga karena berhasil merendahkan seorang anak bangsawan di depan semua orang. Sebenarnya pernyataan bahwa jalur mana tertutup pada usia 16 tahun adalah kebohongan besar. Hal itu bisa dengan mudah terbongkar jika seseorang melakukan sedikit penelitian. Namun Henrik tidak peduli dengan kebenaran itu. Bahkan jika kebohongannya suatu hari terbongkar, ia hanya perlu berpura-pura bodoh dan masalah itu akan dilupakan.
Tujuan sebenarnya sudah tercapai sejak awal. Henrik hanya ingin menghancurkan harapan seorang anak yang tidak mampu membalas. Ia ingin Lucian terlihat seperti serangga kecil yang ketakutan setiap kali datang ke tempat latihan. Bahkan jika seorang pelayan biasa ikut menertawakannya. Menanggapi semua itu, Lucian justru tampak menerima kata-kata Henrik. Ia menjawab dengan suara pelan yang terdengar sedikit gemetar. Lucian mengatakan bahwa informasi dari Henrik terasa sedikit berbeda dengan apa yang pernah ia baca di buku. Sejauh yang ia ketahui, jalur mana seseorang biasanya tertutup pada usia 25 tahun, bukan 16. Dengan pengetahuan itu, Lucian mengatakan bahwa memulai latihan sekarang seharusnya tidak menjadi masalah. Henrik dengan sikap kasar menyatakan bahwa Lucian mungkin benar. Lucian kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa nama kakaknya Jordi ke dalam pembicaraan. Lucian bertanya apakah Tuan Henrik juga memiliki pendapat yang sama tentang hal itu. Henrik yang bodoh menjawab dengan penuh percaya diri bahwa tuannya pasti akan mendukungnya. Tanpa sadar, ia telah jatuh ke dalam perangkap yang disusun dengan rapi oleh Lucian. Lucian kemudian mengungkapkan penyesalan bahwa keluarga Waldeck mungkin sedang menuju kemunduran. Ia bahkan melibatkan Hans dalam sandiwara itu. Lucian mengeluh bahwa ksatria yang berdiri di depannya bahkan tidak memahami hal paling dasar yang seharusnya diketahui oleh seekor anjing jalanan sekalipun. Lucian mengatakan bahwa kebodohan seperti itu mungkin telah merusak nasib banyak bakat hebat. Jika para ksatria keluarga tidak mampu mengingat kebenaran paling sederhana, maka generasi ksatria berikutnya akan hancur. Dengan cara itu, Lucian berhasil mengalihkan kesalahan ke arah kakaknya sendiri. Lucian menyatakan bahwa jika Jordi benar-benar membiarkan tempat latihan dipimpin oleh orang bodoh seperti itu, maka hal itu adalah aib besar bagi keluarga. Ia juga menegaskan bahwa hal itu bisa menjadi tanda bahaya bagi keluarga Waldeck. Lucian kemudian menambahkan bahwa ksatria biasa seperti Henrik tentu tidak akan berani menipu putra dari tuannya sendiri. Mendengar kata-kata Lucian yang penuh semangat, ksatria bermisai itu tampak sedikit terguncang. Tuduhan bahwa seorang ksatria keluarga Waldeck mencoba menipu putra Grand Duke bukanlah hal kecil. Seorang ksatria dari keluarga sebesar itu seharusnya tidak melakukan tindakan serendah itu. Namun karena takut ucapannya sendiri dianggap salah, Henrik tetap bertahan pada pernyataan yang sudah ia katakan sebelumnya. Lucian tampak ingin membawa masalah ini ke arah yang lebih serius. Menurutnya, kelalaian seperti ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Lucian merasa sudah waktunya menunjukkan kepada ksatria besar itu apa yang terjadi ketika seseorang berbicara sembarangan. Henrik sepertinya sama sekali tidak menyadari seberapa berat situasi yang ia hadapi sekarang. Lucian bahkan menyatakan bahwa jika tujuan Henrik hanya untuk mempermalukannya, ia sebenarnya masih bisa memaafkan. Lucian mengakui bahwa banyak orang di tempat ini mungkin memandangnya dengan permusuhan karena ia pernah melupakan tanggung jawab bangsawannya dan menghabiskan waktunya secara sia-sia. Lucian menegaskan bahwa ia tidak akan memarahi orang-orangnya jika mereka menyalahkannya atas hal itu. Namun jika para ksatria dan kakaknya yang menjadi salah satu penopang Grand Duke justru menghalangi perekrutan bakat karena pengetahuan yang salah, ia tidak akan tinggal diam. Ia tidak akan menutup mata terhadap hal seperti itu. Jika kebodohan seperti ini dibiarkan, kekuatan militer ksatria Waldeck akan mulai retak. Menurut Lucian, hal itu bisa membawa bahaya besar bagi seluruh rakyat mereka. Dalam beberapa kalimat saja, Lucian berhasil membalik keadaan. Ejekan yang sebelumnya diarahkan kepadanya berubah menjadi pidato penuh kehormatan. Sebagai seseorang yang membawa nama Waldeck dengan bangga, kemarahannya terhadap kesalahan seperti ini terasa wajar. Lucian menyampaikan semuanya dengan sangat teratur sehingga Henrik yang bodoh mulai menyadari betapa seriusnya kata-katanya sendiri. Ia bahkan memperingatkan bahwa Henrik sebaiknya bersiap menghadapi konsekuensi dari masalah ini. Lucian juga menyatakan bahwa ia tidak akan ragu melaporkan kejadian ini kepada ayahnya. Ia bahkan meminta agar tindakan disipliner diambil terhadap pelayan Jordi yang telah melakukan kesalahan itu. Henrik tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Anak yang dulu gemetar hanya karena ejekan kecil kini berani membalas dengan kata-kata tajam. Setahun yang lalu Lucian tampak seperti anak domba yang lemah, namun sekarang ia terlihat seperti serigala lapar yang siap menerkam mangsanya. Perbedaan itu membuat Henrik merasa seolah dirinya yang kecil bisa dihancurkan kapan saja. Kegaduhan itu akhirnya memaksa pemilik tempat latihan muncul. Jordi Waldeck, putra kedua Grand Duke, akhirnya datang ke arena. Henrik yang panik langsung merasa lega melihat tuannya muncul pada saat yang tepat. Jordi memandang adiknya dengan ekspresi jijik. Sementara itu, Henrik segera berlari menuju tuannya dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi.
Dalam kegugupan, kata-kata Henrik keluar dengan terbata-bata. Ia mencoba menjelaskan kejadian itu dengan cara yang membuatnya terlihat tidak bersalah. Namun sikap gugupnya justru membuat Jordi semakin kesal. Jordi segera menghentikan penjelasan itu karena menurutnya tidak ada alasan untuk memberikan pembelaan apapun. Sejak awal, Jordi sebenarnya sudah mengamati kejadian itu dari kejauhan. Ia telah melihat dan mendengar sendiri tindakan memalukan yang dilakukan Henrik. Jordi merasa seorang kesatria seharusnya merasa malu karena bisa dipermainkan oleh seorang anak yang bahkan belum setengah usianya. Rasa kecewa terlihat jelas di wajahnya. Jordi kemudian menekan bahu Henrik dengan keras dan memerintahkannya untuk segera memperbaiki sikapnya. Ia mengingatkan bahwa Henrik tidak boleh membuat tuannya berada dalam situasi yang lebih sulit. Ketika Jordi berjalan mendekat, Hans langsung bersembunyi di belakang Lucian. Pelayan yang berhati lemah itu gemetar ketakutan. Sebaliknya Lucian berdiri tegak dan menatap langsung ke mata kakaknya. Setelah lama tidak bertemu, Lucian memandang wajah kakaknya dengan sedikit ejekan dalam pikirannya. Jordi Waldeck dikenal sebagai salah satu bangsawan terkaya, namun ia juga terkenal memiliki sifat yang sangat buruk. Dalam kehidupan pertama Lucian, pengaruh Jordi selalu lebih lemah dibandingkan kakak tertua mereka. Karena itu Jordi sering mencoba menarik orang luar untuk mendukungnya. Banyak dari orang-orang itu akhirnya mengalami nasib buruk. Jika Jordi merasa seseorang tidak berguna, ia biasanya menjebak mereka dalam masalah atau membuang mereka begitu saja. Meski memiliki pikiran seperti itu, Lucian tetap menunjukkan senyum sopan kepada kakaknya dan memberi salam dengan benar. Sudah lama mereka tidak berbicara sehingga Lucian menyampaikan beberapa kata yang terdengar biasa saja. Namun Jordi langsung menyebut adiknya sebagai orang bodoh tanpa ragu. Jordi mengatakan bahwa ia telah melihat semua yang terjadi sejak Lucian melangkah ke tempat latihan. Ia menuduh adiknya berani merusak kehormatan keluarga dengan tingkahnya. Lucian tetap melanjutkan sandiwara dan meminta kakaknya menjelaskan tuduhan itu dengan lebih jelas. Jordi kemudian mengatakan bahwa Henrik hanya sedikit lupa teori karena sudah lama tidak mempelajarinya. Menurutnya, pembicaraan pertama mereka hanyalah kesalahpahaman kecil. Namun, menyebut nama keluarga terhormat dalam masalah sepele seperti itu tetap merupakan kesalahan. Jordi menyatakan bahwa Henrik tetap harus bertanggung jawab atas kesalahan itu. Meski begitu, ia tidak berniat memarahi atau menghukum Henrik hanya karena hal kecil. Jordi mengatakan bahwa ia sangat menghargai kesetiaan dan mengetahui berapa banyak darah yang telah ditumpahkan Henrik untuk keluarga mereka. Jordi juga menambahkan bahwa seseorang yang bahkan tidak mampu menjalani latihan dasar pedang tidak memiliki hak untuk menuduh seorang ksatria sejati. Ia menekankan bahwa Lucian seharusnya belajar menghormati orang-orang yang bekerja di bawah keluarga mereka sebelum membuat tuduhan. Menurut Jordi, keluarga Waldeck mampu berdiri dan berkuasa karena para ksatria yang menjalankan tugas mereka dengan setia. Setelah mengatakan itu, Jordi berbalik kepada para ksatria lain dan menyampaikan permintaan maaf atas keributan yang disebabkan oleh adiknya. Ia menganggap kata-kata Lucian sebagai kemarahan seorang anak yang belum mengerti banyak hal. Jordi bahkan berjanji akan memperhatikan adiknya dengan lebih baik di masa depan. Lucian sebenarnya cukup terkesan melihat cara Jordi menangani situasi itu. Pikiran pria itu bergerak sangat cepat. Lucian sebenarnya sengaja menargetkan Jordi dengan tuduhan-tuduhannya. Namun putra kedua itu dengan cerdik membalikan keadaan. Ia mengubah serangan itu menjadi penghinaan terhadap para ksatria, membangkitkan dukungan mereka sekaligus melindungi kehormatannya sendiri. Bagi Lucian, kejadian hari ini hanyalah awal dari permainan yang lebih besar. Lucian kemudian memuji kakaknya atas cara ia menangani masalah itu. Dengan tangan di dada, Lucian mengakui bahwa semua ini mungkin hanya kesalahpahaman. Ia juga memuji keputusan kakaknya untuk tidak menghukum Henrik terlalu keras. Lucian berpura-pura menerima kata-kata kakaknya sebagai nasihat yang berharga. Ia bahkan memuji kakaknya sebagai kakak yang bijaksana. Sikap itu membuat Jordi tampak sangat puas. Namun di balik pujian itu, Lucian sebenarnya menyelipkan ejekan halus yang menggambarkan kakaknya sebagai orang yang berpikiran kosong. Lucian menyatakan rasa malu atas kata-kata kasarnya sebelumnya. Ia menggambarkan dirinya sebagai adik yang sangat ingin belajar dari kebijaksanaan kakaknya. Lucian bahkan memuji Jordi secara berlebihan hingga terdengar hampir tidak masuk akal. Lucian kemudian memerintahkan Hans untuk mencatat semua nasihat kakaknya. Menurutnya, kata-kata itu tidak cukup ditulis di atas kertas biasa.
Nasihat itu seharusnya disulam di atas kain sutra terbaik agar selalu diingat. Dengan cara itu, Lucian mencapai dua tujuan sekaligus. Ia menggunakan nama Jordi untuk menghapus citra lemahnya sendiri di depan orang banyak. Pada saat yang sama, ia membentuk kesan baru tentang dirinya sebagai seseorang yang mampu bermain dalam permainan para bangsawan. Lucian kemudian meminta izin kepada kakaknya untuk pergi. Ia mengatakan bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi jika mereka terus bertengkar di depan para pelayan. Jordi sebenarnya tidak merasa kalah, namun kata-kata Lucian yang manis sekaligus menyindir membuatnya sangat marah. Jordi sebenarnya ingin menahan adiknya lebih lama di wilayahnya agar bisa memberinya pelajaran yang lebih keras. Namun Lucian dengan tenang mengingatkan bahwa ayah mereka sedang memperhatikan dirinya akhir-akhir ini. Lucian juga mengatakan bahwa ia tidak memiliki apapun untuk kehilangan sejak awal, tetapi hal itu tidak berlaku bagi kakaknya. Setelah mengatakan itu, Lucian berbalik seolah keheningan Jordi adalah tanda izin. Ia menarik Hans dan berjalan cepat meninggalkan tempat latihan tanpa terhalang siapapun. Lucian sebenarnya cukup menikmati permainan kecil yang baru saja ia lakukan dengan kakaknya. Begitu Lucian pergi, Henrik mencoba memprovokasi Jordi agar menghentikan mereka sebelum terlalu jauh. Namun tindakan itu justru menjadi kesalahan terburuk yang bisa ia lakukan. Jordi yang sudah sangat marah menyadari bahwa dirinya baru saja dipermainkan. Sementara itu Lucian dan Hans berjalan kembali melalui jalan indah yang sama seperti saat mereka datang. Hans masih terlihat sangat gelisah dan tidak tenang setelah semua kejadian yang baru saja terjadi. Hans sudah mengetahui bahwa mereka baru saja membuat tuan muda kedua, Jordi, marah. Lucian memahami lebih baik dari siapapun apa yang mampu dilakukan Jordi ketika merasa tersinggung. Hans tampak sangat ketakutan memikirkan balasan yang mungkin datang dari pria itu. Bahkan jika kali ini mereka berhasil lolos karena keberuntungan, tidak ada jaminan bahwa mereka akan selamat pada kesempatan berikutnya. Wajah Hans terlihat seperti hewan kecil yang takut menjadi mangsa pemburu. Lucian segera memahami mengapa Hans bersikap seperti itu. Pelayan muda itu sedang merasakan sesuatu yang hanya benar-benar dimengerti oleh orang yang pernah bekerja di bawah para bangsawan. Ketika seorang atasan yang tidak bertanggung jawab membuat kesalahan lalu menolak menanggung akibatnya, orang-orang kecil di bawahnya seringkali harus menanggung penderitaan itu. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada memiliki tuan yang tidak peduli pada nasib orang-orangnya. Lucian sangat memahami perasaan itu dari kehidupannya sebelumnya. Karena itulah ia tidak ingin Hans mengalami hal yang sama seperti yang pernah ia alami. Lucian meyakinkan Hans bahwa seorang ksatria biasa tidak akan bisa menyentuh mereka. Ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Selama beberapa hari terakhir, Hans sudah mengalami banyak kesulitan karena semua kekacauan yang terjadi. Lucian merasa berterima kasih atas semua bantuan Hans. Ia tahu bahwa ketika seorang tuan bertindak bodoh, para bawahanlah yang biasanya harus menanggung akibatnya. Sebagai pelayan dari seorang tuan muda yang dianggap aneh, Hans pasti telah melalui banyak kesulitan. Untuk menenangkan ketakutan Hans, Lucian membuat sebuah janji. Lucian berjanji bahwa mulai sekarang ia tidak akan membiarkan orang-orangnya dipermalukan. Ia tidak akan membiarkan mereka hidup dalam ketakutan hanya karena tindakan tuan mereka terlihat bodoh di mata orang lain. Mendengar janji itu, Hans merasa sangat tersentuh dan memegang tangan tuannya dengan penuh rasa percaya. Beberapa waktu kemudian, Lucian kembali berjalan di wilayah Waldeck bersama pelayan setianya. Setelah kejadian di tempat latihan, suasana terasa aneh karena semuanya menjadi terlalu tenang. Lucian tahu bahwa Jordi bukan tipe orang yang akan menerima penghinaan tanpa membalasnya. Hari itu Lucian akhirnya mengetahui langkah kecil apa yang sedang disiapkan kakaknya dari belakang. Ia menemukan selembar kertas yang membuatnya lebih marah dari sebelumnya. Bahkan Hans yang biasanya tenang tidak bisa mengabaikan isi kertas itu. Tuan dan pelayan itu berjalan dengan perasaan seolah mereka baru saja diperlakukan dengan ketidakadilan besar. Kakaknya telah menyentuh satu hal yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. Hal itu adalah pengeluaran pribadi Lucian. Hans ikut marah karena gajinya juga ikut dipotong. Pagi itu Lucian bangun lebih awal dengan perasaan sangat senang. Ia tahu bahwa surat mengenai rencana pengeluaran bulan ini akan segera datang. Hari itu adalah hari ketika ia berencana membeli lebih banyak Moonlight Herb dan mengumpulkan bahan penting lainnya. Setelah pembelian besar pada bulan sebelumnya, uang seharusnya kembali masuk ke rekeningnya. Setidaknya itulah yang ia harapkan. Namun ketika ia melihat angka yang tertulis di kertas itu, senyumnya langsung menghilang. Lucian begitu terkejut hingga kertas itu terlepas dari tangannya.
Menurut catatan pengeluaran itu, jatah uang Lucian dipotong hingga 75%. Tidak hanya itu, gaji Hans juga dipotong 30%. Jordi ternyata berani menyentuh catatan keuangan Lucian melalui kepala pelayan baru yang ia tempatkan di rumah itu. Hal seperti itu sama sekali tidak bisa dimaafkan. Mereka berani melakukan hal itu meskipun tahu bahwa penggelapan dana adalah kejahatan besar yang bisa berakhir dengan hukuman mati, bahkan di kalangan bangsawan. Lucian menyadari bahwa sebagian kesalahan juga ada pada dirinya sendiri. Kakaknya hanya bisa melakukan hal ini karena ia memiliki celah dalam sistem pengawasannya. Nah, setelah Duchess ketiga meninggal, Lucian menyerahkan urusan keuangan rumah kepada orang lain. Kepala pelayan lama bernama Dana telah lama bekerja dengan keluarga itu dan mengurus keuangan dengan jujur. Namun Dana kemudian digantikan oleh kepala pelayan baru yang sekarang mengurus rumah Lucian. Hari itu Lucian akhirnya bertemu langsung dengan kepala pelayan baru tersebut. Wanita itu menyambut tuannya dengan senyum sopan dan memperkenalkan dirinya sebagai Jenny. Ketika pertama kali dipekerjakan, Jenny sebenarnya ingin bertemu dengan tuannya. Namun saat itu Lucian masih mengurung diri dan tidak ingin bertemu siapapun. Sekarang masa itu sudah berakhir. Hans merasa tidak nyaman dengan cara Jenny berbicara kepada tuannya. Namun Lucian mengakui bahwa Jenny tidak mengatakan sesuatu yang jelas-jelas salah. Lucian juga tidak ingin menghabiskan waktu dengan perkenalan panjang atau percakapan ringan. Ia datang ke ruang pelayan untuk membicarakan hal yang jauh lebih penting. Untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan cepat, Lucian langsung menanyakan apakah rencana pengeluaran aneh bulan ini dibuat oleh Jenny. Jenny menahan tawa kecil sebelum dengan bangga mengakui bahwa ia sendiri yang menyusun rencana itu. Jenny menjelaskan bahwa Lucian sebelumnya telah memberikan kekuasaan penuh kepada kepala pelayan lama. Setelah mengambil alih tanggung jawab Dana, ia hanya menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya. Dengan nada halus, Jenny juga menyatakan kebingungannya mengapa Lucian mempertanyakan pekerjaannya setelah ia bekerja begitu keras selama ini. Menurut Jenny, menyusun rencana pengeluaran sebenarnya adalah tugas yang seharusnya dilakukan langsung oleh pemilik rumah. Lucian sudah menduga bahwa wanita itu akan menggunakan alasan seperti itu. Ia juga mengakui bahwa kelalaiannya memang memberikan sedikit celah untuk masalah ini. Meski begitu, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Menurut catatan pengeluaran itu, sebagian besar uang yang dikembalikan oleh ayahnya digunakan untuk menaikkan gaji hampir semua pelayan di rumah. Alasannya adalah para pelayan telah mengalami kesulitan karena kelalaian tuan mereka sebelumnya. Lucian sebenarnya siap menerima kerugian itu sebagai semacam kompensasi. Namun ada satu hal yang tidak masuk akal. Jika semua gaji dinaikkan, mengapa justru gaji Hans dipotong? Bahkan seorang anak kecil pun bisa melihat bahwa ini adalah serangan langsung terhadap dirinya. Jenny pura-pura tidak mengetahui apa-apa dan bersikeras bahwa pasti terjadi kesalahan kecil. Ia menggunakan kesulitan mengurus rumah sebagai alasan yang masuk akal. Jenny bahkan memanggil para pelayan wanita di bawahnya untuk menjadi saksi atas kerja kerasnya. Para pelayan itu terlihat gugup di bawah tatapan Jenny. Jelas terlihat bahwa wanita itu sudah menguasai seluruh rumah melalui para pelayan. Dengan senyum canggung, para pelayan mulai membela keputusan Jenny dan memuji kerja kerasnya. Mereka bahkan berjanji akan membantu Jenny lebih baik lagi agar kesalahan seperti ini tidak terjadi di masa depan. Melihat semua itu, Lucian akhirnya menarik napas panjang dan memutuskan untuk pergi bersama Hans. Hans sempat berharap tuannya akan membalas atau memberi hukuman, namun tidak ada yang terjadi. Rumah itu memang atas nama Lucian, tetapi orang-orang di dalamnya tampaknya lebih mendengarkan orang lain. Sebelum meninggalkan ruang pelayan, Lucian mengajukan satu pertanyaan terakhir kepada Jenny. Ia berharap wanita itu menjawab dengan hati-hati. Lucian langsung menanyakan siapa sebenarnya tuan yang ia layani. Jenny tanpa ragu menyatakan bahwa ia akan membicarakan hal itu terlebih dahulu dengan Lord Jordi. Bagi Lucian, bagian yang sudah membusuk harus dipotong agar tubuh bisa tetap hidup. Saat ini bagian yang membusuk itu berada di jantung rumahnya sendiri.